Apapun permasalahan Anda, saudaraku, saya ulangi lagi, permasalahan apapun yang sedang Anda hadapi, kecil ataupun besar di dunia ini, maka yang paling pertama, istighfar kepada Allah. وقد كان بالسقم دهرا طريق. Ali radhiyallahu anhu berkata, statement yang menarik sekali dari beliau, sahabat Nabi yang mulia. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan bersamanya. Orang tertahan fasilitas dunianya, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak dapat jodoh, nggak bisa maju-maju usahanya dan segala macam hal. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Di akhirat juga dia masuk neraka. Maka beliau ditanya, apa keselamatan Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Apapun permasalahan Anda, saudaraku, saya ulangi lagi, permasalahan apapun yang sedang Anda hadapi, kecil ataupun besar di dunia ini, maka yang paling pertama, istighfar kepada Allah. Berusaha selalu istighfar. Mohon ampun. Karena penyebabnya dosa. Gitu kan? Lalu beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk beristighfar, sementara Allah berkehendak untuk mengazabnya. Jadi kalau ada hamba yang Allah mudahkan untuk beristighfar, berarti memang Allah inginkan untuk mengampuni dia. Kalau Allah memudahkan lisan Anda mengatakan, ya Allah bukakan rezeki buat aku, berarti Allah sedang ingin memberikan Anda rezeki. Ya Allah masukkan aku dalam surga, selamatkan aku dari neraka, berarti Allah memang menginginkan Anda masuk dalam surga. Karena dengan izin Allah lah lisan kita bisa mengucapkan itu. Sampai kadang-kadang teman-teman, saya kalau lagi berdoa, saya coba membahasakan begini. Ya Allah yang telah mengizinkan lisanku untuk mengucapkan doa ini. Yang mengizinkan dahiku untuk sujud di tempat sujud ini. Mengizinkan untuk mengerjakan sholat ini. Jadi kita renungi apa yang sedang Allah berikan ini. Karena Allah gerakkan kita untuk itu, berarti Allah ingin sesuatu. Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang akan kita minta setelah itu. Luqman alaihi salam, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan juga dia orang soleh, kita menganggapnya adalah nabi misalnya. Karena Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran surah Luqman. Ya. Dia pernah berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, yang Anda sudah tahu pada saat hujan turun, ya, doa orang tua pada anaknya dan seterusnya. Maka perbanyaklah istighfar. Perhatikan di sini, wasiat Luqman alaihissalam bukan perbanyaklah permintaanmu, ya. Tapi dia mengatakan perbanyaklah istighfar. Karena dengan istighfar ini, permohonan maaf, Allah akan berikan semuanya. Perhatikan waktu Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, makan pohon dari pohon yang Allah larang. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke surgamu? Bukan. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memaafkan kami, mengasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Karena Nabi Adam AS sangat faham dengan mohon ampun kepada Allah akan kembali fasilitas tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian Abul Minhal rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai daripada istighfar. Anda mau pendamping yang paling Anda suka di kuburan, yang Anda merasa tentram dengannya, karena memang dalam sebuah hadits Bukhari dijelaskan, seseorang itu akan ditemani oleh amalnya. Amal soleh itu akan berbentuk seperti makhluk, kalau dia amal soleh, seperti bentuk makhluk yang tampan, yang wangi, yang bercahaya. Dan dia kagum jenazah ini karena berada di sebelah amal itu. Dan kalau orang naudzubillah meninggal, semoga Allah selamatkan kita dan memaafkan kalaupun kita punya kesalahan masa lalu. Dari perzinahan, dari minum khamar, dari narkotika, dari menipu orang, dari segala macam perbuatan buruk, maka akan berbentuk wujud. Ya. Bentuk wujud, sosok yang menakutkan, yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, renungi baik-baik semua nasihat yang mulia ini. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Ya. Makanya di sini judul kita menarik sekali, berusahalah selalu istighfar. Ini Hasan Basri mengatakan, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu datang, dari istighfar yang mana. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak buat dosa. Bahkan kadang-kadang ada dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Apalagi yang kita sengaja. Maka beliau mengatakan perbanyak istighfar.
Karena kalau seseorang antara kalian menemukan nanti di setiap 2 baris dari buku catatan amalnya istighfar, dia akan senang itu. Karena buat dosa, istighfar. Ada dosa, ada istighfarnya. Gitu kan. Bahkan istighfar ini bisa memudahkan urusan teman-teman sekalian. Dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau sering diberikan tugas oleh gurunya Imam Waqi' rahimahullah. Kesempatan tugas untuk menghafal lupa. Maka beliau menyebutkan dalam syairnya masyhur. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memerintahkan aku untuk, atau menunjukiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan dia memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, di masjid atau di sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Nah itu kan luar biasa statement-statement ini. Ini semua teman-teman statement yang menarik yang harusnya kita jadikan sebagai bahan renungan. Baik, saya akan mulai membaca teman-teman sekalian apa yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini di halaman 70. Tentang berusahalah untuk senantiasa istighfar. Di antara yang disyariatkan dan dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, kepada hambanya ialah senantiasa beristighfar kepadanya Azza wa Jal, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah petunjuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 28. Allah perintahkan para nabinya beristighfar, para nabi itu maksum. Nabi itu dimaafkan kesalahannya. Tapi perhatikan apa yang Allah anjurkan kepada mereka. Manusia-manusia terbaik yang Allah pilih sebagai utusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Ketika beliau memohon kepada Allah agar menyelamatkan putranya, maka beliau menilai permintaan itu termasuk perkara yang mengharuskan beristighfar. Bahkan beliau khawatir tergolong dari orang-orang yang merugi. Jadi pada saat Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas kapal dan semua pengikut yang beriman sudah naik, bahkan hewan-hewan dari setiap jenis betina jantan dibawa gitu kan. Maka Nabi Nuh melihat anaknya. Ya. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya untuk naik. Ayo naik. Tapi anaknya nolak, tidak mau. Tetap tidak mau. Dan dia mengatakan, saya akan pergi ke gunung yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh sudah bilang, tidak ada lagi yang bisa selamat dari siksa Allah pada hari ini. Tapi karena dia tidak mau, ya, maka tenggelamlah anaknya. Depan matanya dia lihat anaknya tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh sempat berkata, ya Allah, sungguhnya dia dari keluargaku. Dan janjimu adalah benar. Maka Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam. Sungguhnya dia bukan lagi keluargamu, hai Nuh. Amalnya, perbuatannya bukan perbuatan yang baik. Lalu Allah mengatakan apa? Ya, aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang jahil. Tidak mengerti. Ya. Aku sudah tentukan seperti ini, lalu kau coba memprotesnya, tanda kutip ya. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam sini bukan memprotes, tapi Nabi Nuh alaihissalam ya, prihatin sebagai ayah tentang anaknya gitu. Maka Nabi Nuh pun merasa bertakut kepada Allah. Ya. Dia mengatakan Allah Nuh dalam surah Hud ayat 47. Nabi Nuh mengatakan pada saat Allah sudah menegurnya. A'udzu billahi minasyaitonir surah Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku memohon kepadamu sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Nuh SAW pun memohon ampun atas tadi permintaan agar anaknya diselamatkan, pada anak yang meninggal dalam keadaan kafir. وقد كان بالسقم دهرا طريق